Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Nah, video kali ini saya belum membuat form transaksi selanjutnya, tapi saya ingin memperbaiki form yang udah ada sekarang ya. Karena di video sebelumnya itu terlalu panjang, akhirnya saya stop, dan di video kali ini mungkin akan kita tuntaskan apa aja yang kurang sih, atau yang nggak sesuai di aplikasi yang sekarang lagi dibuat. Oke, sebelum itu saya ingin run dulu. Saya ingin tunjukin apa aja mungkin yang akan saya rubah di video kali ini ya. Oke, pertama itu di penjualan. Nah, di penjualan sini saya akan menambahkan button hapus ya. Tapi button hapus ini untuk privilege atau untuk role admin ya. Jadi kan sebenarnya di aplikasi kasir ini role-nya itu paling tinggi admin ya. Saya nggak ada super admin, saya sebutnya admin aja. Terus di bawahnya mungkin ada role kasir, mungkin role reporting, atau role user biasa gitulah. Nah, untuk button hapus ini saya hanya peruntukan untuk admin ya. Jadi hanya admin yang bisa melakukan hapus gitu. Nanti kita akan menambahkan if-nya lah, agar yang button hapus itu bisa diklik oleh admin gitu. Kalau user biasa dia nggak bisa ngeklik gitu guys. Nah, selanjutnya selain menambahkan button hapus, saya mau nambahkan detail dari ini, tabel ini ya, dari tabel detail ini. Ini kan hanya segini doang ya. Nah, saya ingin mungkin menambahkan nanti barcode, terus kategori, harga, itu dong sih. Akan menambahkan field itu. Mungkin agar lebih detail aja sih, kan ini kan detail penjualan ya. Gitu. Oke, selanjutnya selain nambah detail ini, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah format nomor transaksi ini guys. Ya. Sorry, ada lagi selain tadi detail, saya ingin merubah ini juga ya, sekalian nanti biar dia seperti yang ini nih kan. Dia ada format ribuannya, lalu 2 angka di belakang koma. Kalau ini kan 1 angka doang di belakang koma. Oke, selanjutnya itu adalah berarti tadi yang ketiga ya. Nah, sekarang yang keempat itu adalah ini guys, format penomoran ini. Nah, format penomoran sekarang itu adalah kode transaksi, kode nomornya, pengkodeannya, terus format tanggal nih ya, tahun 2024 bulan 6 tanggal 19, lalu nomor urut ya, nomor urut. Nah, nanti nextnya saya ingin bukan menambahkan tapi merubah format ini agar, nah kalau teman-teman perhatikan, dia misalnya ini kan tanggal 19, lalu ketika ganti tanggal ke 20, dia nomor urutnya berubah menjadi 1 ya. Nih, berubah jadi 1 lagi. Nah, saya pengennya ketika dia ganti tanggal, dia tetap melanjutkan penomorannya guys ya. Tetap melanjutkan, dia misalnya walaupun dia tanggal 20, dia tetap lanjut 3. Terus ini sekarang nih tanggal 21, dia akan lanjut 4 gitu ya. Nah, kalau sekarang nih kita tes ya, coba tes nambah, tambah. Nah, ya kan? Nih jadi 1 dia guys ya. Karena dia udah berganti tanggal gitu ya. Nah, ini salah satu kekurangan dari aplikasi kita ya. Oke. Maka dari itu nanti kita akan ubah biar dia tetap urut gitu ya. 1 2 3, walaupun nanti nomor-nomornya ini berbeda gitu ya. Mungkin itu dulu yang baru kelihatan sekarang, yang mungkin yang ingin saya ubah. Nanti kalau ada yang lain, ada yang mau dirubah, nanti ya akan saya buatkan videonya gitu ya. Biar teman-teman yang ngikutin playlist ini nggak ada yang bingung nih kenapa ini kayak gini nih, kenapa kayak gini gitu ya. Biar tetap terdokumentasi pembuatan aplikasi kasir kita kali ini. Oke, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Sebelum kita ke netbinnya, saya ingin merubah sedikit database-nya ya, beberapa relasi, mungkin sama menambahkan satu tabel baru. Nih, pertama saya ingin menambahkan tabel ini guys. Nih, teman-teman bisa pakai phpMyAdmin atau SQLlog seperti yang saya gunakan ya. Bisa pakai buat manual tabelnya, pakai desain tabel, atau pakai query seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru, namanya itu nomor penjualan. Nah, di mana dalamnya itu hanya ada ID ya, ID nomor urut, tanggal, sama nomor. Nih. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat nanti pengkodean yang transaksi tadi guys ya. Jadi dia nanti kodenya itu disimpan di sini nomor urutnya. Nah, aplikasi kita nanti akan ketika generate nomor baru,
Nah, dia akan mengecek nomor terakhir dari nomor sini. Kalau misalnya dia nomor terakhir nomor 4, ya nanti kan dia akan melanjutkan nomor 5 gitu. Nah, itu adalah fungsi tabel ini agar dia berurutan gitu ya, walaupun nanti tanggalnya itu berbeda gitu. Mungkin teman-teman nggak ada bayangan, jadi kita akan buat aja kita praktekkan aja langsung ya biar tidak membingungkan. Oke, pertama kita akan buat ini. Teman-teman bisa di blok aja terus create execute, sukses ya. Kita refresh tabelnya, database-nya. Mana tadi? DB kasir. Nih, kebentuk ya nomor penjualan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan merubah beberapa tipe data, bukan tipe data sih. Relasi ya, relasinya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, kita buka penjualan, alter table. Nah, ini kan dia char 15 ya. Nah, tadi saya udah membuat, dan ternyata kita nggak butuh panjang digitnya itu 15. Kita mungkin cukupnya itu sekitar 13. Jadi ini saya buat 13, tapi sebelum sebut 13 ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus ini relasinya. Bukan yang di penjualannya, tapi detail penjualannya sama retur penjualan. Oke, ini ya. Retur penjualan saya hapus dulu, ini relasi dengan tabel penjualannya kita hapus. Selanjutnya kita ke kolom, ini kita ubah jadi 13 nih ID penjualannya. Oke, baru kita save. Begitu juga yang penjualan detail sama, ini kita hapus yang berrelasi dengan tabel penjualan, kita hapus. Lalu kita ke kolom, ini kita ganti menjadi 13. Lalu kita save. Nah, selanjutnya yang di penjualan, kita ubah aja langsung ke 13. Ke 3. Oke. Nah, jika sudah, kita relasikan kembali. Kita relasikan kembali dengan ID penjualannya. Penjualan. Nah, selanjutnya selain kita merelasikan ini, teman-teman perhatikan di sini ada on update sama on delete. Ini teman-teman pilih cascade ya. Pilih cascade aja nih. Tadi nih saya udah rubah nih adik karyawan cascade. Fungsinya buat apa? Fungsinya gini. Ini kan dia berrelasi dengan ID penjualan ya. Nah, jika suatu waktu salah satu ID penjualan dihapus, nah nanti di tabel retur penjualan ini dia akan hilang juga, guys. Nah, tapi sebenarnya nih dari masing-masing programmer atau pembuat aplikasinya, dia kadang ada dikasih permintaan, mungkin jangan cascade deh, pilih no action atau restrict atau set null. Nah, ini masing-masing ada pengertian berbeda-beda sih. Kalau cascade dia akan ngikutin, kalau no action dia berarti ini dia nggak ada aksi apa-apa, jadi data itu masih ada ya, walaupun di penjualan itu udah dihapus. Kalau restrict saya agak lupa. Kalau set null ya berarti dia nanti ID yang bersangkutan akan disetting null ya, jadi kosong gitu, bukan null ya, kosong null gitu. Nah, kita pilihnya cascade aja biar dia ngikutin, tapi ini tergantung teman kebutuhannya gimana. Cuman untuk case kali ini saya pakainya cascade ya gitu. Ini kita save, kita ke penjualan detail sama kita relasikan lagi ID penjualannya dengan tabel penjualannya. Nah, terus ini kita kasih cascade. Ini berfungsi itu nanti button hapus juga ya. Kan kata di penjualan kita akan menambahkan button hapus. Oke, sudah sih. 3 tabel ini aja yang kita rubah untuk saat ini. Oke, kita balik ke NetBeans-nya. Nih, pertama mungkin saya ingin ke tabel model dulu ya. Tadi kan di tabel model detail itu ada yang akan kita rubah atau kita tambahkan gitu ya. Jadi kita ke tabel model penjualan detail ya, karena dia di detail. Nah, di sini, tapi sebenarnya saya mau ambil ini. Saya buka tabel model penjualan, saya kopas yang ini ya. Saya kopas formatnya, terus saya masuk ke tabel model penjualan detail, saya paste di sini. Lalu saya kopas, saya masukkan ke dalam sini. Subtotal. Titik format. Nah, ini saya hapus tutup kurungnya dan saya geser ke paling belakang. Gini, ini agar dia formatnya sesuai yang format yang sekarang kita ya. Lalu kita edit ini ya. Oke, edit. Nah, jadi di detail ini saya ingin menampilkan selain ID transaksi, ID produk, saya akan menampilkan ini barcode ya, barcode, lalu ada kategori ya.
kategori harga. Ini kategori hanya gede ya, kategori harga, ID produk, barcode, nama produk, kategori harga. Ini ya. Jadi sekarang itu ada berapa ya? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 indeks ya. Nah, di sini kita akan ubah. Setelah ID produk kita ada barcode. Ini saya kontrol spasi bawah. Lalu ada setelah nama produk itu ada kategori dan harga. Ini kita ubah nomor urutnya menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus setelah ID produk itu kita ubah menjadi barcode ya. Setelah nama produk benar, ini kita ganti menjadi kategori. Kita panggil model kategori, get, kita nama kategori cukup ya. Terus ini itu adalah harga. Nah, ini harga, kita tambahkan ini juga ya guys ya. Sorry, dari sini kita kopas, paste sini, titik, buka kurung, terus di belakang kita masukin tutup kurung. Oke, cukup. Kalau di tabel model detail hanya seperti ini ya, teman-teman bisa diperhatikan. Lalu kita close, kita geser ke, sekarang lanjut ke DAO dulu ya. DAO penjualan detail. Kita berarti ke get data. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa, teman-teman bisa nyoba di query langsung atau enggak kita langsung aja interjoinkan di sini. Mungkin kita interjoinkan aja langsung di sini ya. Mungkin pertama itu ini saya kopas dulu. Terus enter, saya paste. Nah, tapi kata-katanya saya ubah. Ini saya ubah jadi kategori. Ini KTG on. Ini KTG. Terus ini kita ubah jadi kategori. Nah, ini kita ubah jadi kategori. Dan ini kita ubah jadi produk ya. Jadi di sini kan kalau teman-teman perhatikan, ini kan meninterjoinkan antara penjualan dengan detail penjualan. Kalau yang ini produk dengan detail penjualan. Nah, kalau yang kategori, di detail penjualan kan nggak ada kategori ya. Jadi kita merelasikan kategori ini ke ini ke produk ya. Nih ke produk. Karena di dalam produk itu ada ID kategori guys, gitu. Oke, selanjutnya tadi seperti yang di tabel model tadi, kita ada menambahkan itu namanya barcode ya. Titik barcode, koma, lalu ada kategori ya. Jadi kita kopas aja ini. Setelah nama produk tadi kalau salah ya, koma tambahnya lupa. Ini kita ganti menjadi nama kategori, dan ada satu lagi yaitu harga. Saya paste sini titik harga, koma. Nah, harusnya dia jumlahnya sama ya. Apa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wait, sebentar. 8. Tadi 8 sama nomor kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 9 sama nomor. Oke, sorry. Oke, berarti benar seperti ini ya. Nanti kita tes run apakah error. Selanjutnya, selain kita mengubah query SQL-nya, kita juga mengubah di bagian sininya. Nah, di sini kita tambahkan, pertama itu adalah teman-teman import model kategori ya, diimport. Kita namain kategori aja. Kategori titik koma, lalu setelah di produk kita masukin barcode. Setelah nama produk kita masukin kategori dan harga. Jadi ini kita dari barcode dulu, query-nya kita ubah jadi barcode. Terus ini barcode itu ada string dan ini kita ubah jadi set barcode ya. Barcode nah gini. Selanjutnya ini kenapa merah, Pak? Cobain kita abaikan. Ini nggak tahu kenapa merah nih, aneh banget. Ini kita ubah menjadi nama kategori dan ini adalah harga. Nah, di sini kita pakainya kategori ya. Nih yang ini kategori.
terus kita panggil itu namanya kategori. Nah seperti ini, lalu ini berarti set harga. Nah gini, set harga ini kita pakainya get long gini. Lalu oke, aman ya, tadi aman. Sini tiba-tiba hilang karena tadi kita di sini error di bawahnya. Berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selanjutnya di sini teman jangan lupa panggil ini PD set model kategori dan masukkan kategori ke dalam sini gitu ya, agar dia tersimpan di variabel model kategorinya. Sudah sih, ini untuk tampil datanya ya. Nah kita kan ada pencarian data dan sama, jadi kita kopas juga ya guys. Mungkin kita nggak usah kopas semuanya, kita kopas mulai dari inner join aja, query yang kita tambahkan kita masukkan ke dalam sini, kita di enter sini ya. Nah lalu di selectnya, select tabelnya, select fieldnya, sorry, kita ambil juga. Ini kita kopas karena harusnya sama ya, ini kita kopas. Oke, dari tutup petik 2. Nah ini oke, jika sudah, nah di pencarian teman-teman bebas mungkin mau menambahkan lagi ya. Misalnya saya juga mau menambahkan pencariannya, kata kuncinya itu bisa produk, bisa barcode ya. Barcode, lalu saya pengen juga kategori ya, nama kategori, dan ini saya ubah jadi KTG. Saya ubah jadi KTG, dan ini saya hapus ya kan. Tapi di sini kayak ada yang kurang deh, ini tutup kurungnya harusnya masuk ke dalam sini. Nah sini ya, karena dia di kurung gini nih. Oke, nah setelah ini kita juga kopas yang ini dan masukkan ke dalam sini ya guys. Nah sudah sih, harusnya seperti ini. Dan kita tes run untuk memastikan apakah ada yang error. Penjualan, klik detail, transaksi, produk, barcode, nama produk, kopi ya, kopi itu kategorinya bener ya, minuman panas, harga 20.000, jumlahnya 1, subtotal 20.000. Oke, nice, aman ya. Untuk menampilkan detail sudah aman. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu menambahkan button hapus dulu kali ya. Button hapus kita ini close saja, kita geser ke service penjualan. Nah ini kita tambahin namanya itu hapus data. Kita tambahin hapus data ini ya, hapus data. Terus kita geser ke DAO karena pasti otomatis ada yang merah karena dia mendeteksi ada satu metode baru. Ini saya hapus dulu, ini kita implement all method. Nah kita geser ke bawah. Nah ini kita cut aja biar dia berurut. Saya masukin di bawah metode insert data ini atau tambah data. Nah untuk codingannya kita copy aja dari yang lain ya karena mirip. Kita cari yang hapus data ini, kita kopas aja nih. Kita close, ini kita hapus dan kita paste yang tadi. Nih kita tinggal sesuaikan aja mulai dari ini penjualan, terus ID penjualan. Nah lalu modelnya model karyawan Pak, model penjualan dong harusnya. Sebentar, ini model penjualan. Oke, sorry, saya klik M tadi, ada M nya ya, ID penjualan. Oke. Karena di ID penjualan kita pakainya char, tipe datanya berarti ini string, set string. Oke, udah cukup sih. Dari DAO nya ini doang, kita close. Ini kita close ya. Kita sekarang geser ke view nya, kita buka view form penjualannya. Ini kita geser ini ya, kita geser dulu ke kanan, terus kita masukin, selipkan button 1. Ini kita rapikan. Ini teman-teman bisa tambahkan gapnya ya, atau jaraknya jadi large ya, biar nggak terlalu dempet. Ini kita button hapus.
terus variabel juga button hapus. Oke, kita langsung aja double klik di sini nih ya. Di sini di action perform button hapusnya kita tambahin metode hapus data ini ya. Nah ini kan kita belum ada ya, kita kopas lagi di form supplier aja, hapus. Nah ini kita kopas aja, terus kita masuk ke dalam. Nah ini kan belum ada metodenya, kita create method, dia akan membentuk metode baru di bawah, paling bawah. Nah ini kita kopas, kita timpa aja, blok. Nah ini kan dia minta import model supplier, kita cancel karena kita bukan pakai model supplier, kita pakainya model dari penjualan. Model penjualan, terus tabel modelnya juga. Kalau kita cek di atas tabel modelnya itu, penjualan itu adalah tabel model pen ya, kita pakai tabel model pen. Ini juga tabel model pen. Nah dalam service ini itu adalah service dari service penjualan ya guys ya. Jadi udah bener, dalam service penjualan tadi kan kita udah ada metode hapus datanya ya. Jadi setelah dia mengambil row, dia get row, disimpan ke dalam model ya kan. Setelah dapat nilainya dikirim ke dalam metode hapus data dan tabel model delete data guys, kayak gini. Oke. Sudah sih, coba kita tes run penjualan. Nah ini ya, kalau kita langsung klik dia bakal meminta pilih dulu data yang akan dihapus. Setelah kita hapus yang ini, kita hapus. Nah jadi hal langsung hilang. Kita cek di database-nya penjualan, kita buka. Nah langsung hilang ya. Di detail penjualan juga yang tadi kan dia 240620 terus 0001 itu juga di detail hilang juga guys nih ya. Mantap ya, berfungsi. Nah selanjutnya gini, misalnya dia user lain mau buka ini. Nah ini kita tambahin if ya, if untuk menu buttonnya. Jadi saya di sini akan menambahkan fungsi if sederhana, yaitu kayak gini. If ini kan ada model ya, model karyawan ya, saya kopas taruh masuk sini, titik if model user get level get role, terus jika role itu berisikan admin ya, saya kan admin role paling tingginya itu, di sini saya akan menampilkan show button terus else. Saya bukan show button sih, tapi ini aja sih cukup satu kan, karena kita button doang. Button hapus kita panggil. Nah kita di sini set bukan set visible kali ya, enable aja kali ya, enable true. Nah jika tidak itu adalah enable false. Kayak gini dong sih, coba ya, karena di sini kita sudah ada modelnya. Kita tes run. Nah kalau di sini kan dia bisa ya, bisa diklik. Nah kalau kita logout, saya user satunya siapa ya, Teguh kah, saya lupa. Oh iya Teguh ya. Nah di sini Teguh, dia role-nya itu bukan admin harusnya. Kita cek ke menu penjualan, transfer penjualan. Oh belum ke setting kah, sebentar ya, saya buka dulu. Oh ya guys ya, belum di sini belum saya tambahkan ya, kasir penjualan itu ini belum saya setting sama sekali ternyata ya, untuk menu selain admin. Ya udah kita masukin aja ya. Di sini kita enter aja kayak gini. Nah kayak gini ya, sebentar. Nah gini, jadi indeks ke-6 ya. Coba kita tes run kembali pakai user Teguh penjualan. Nah nggak bisa diklik guys ya, karena kita role-nya itu adalah bukan admin ya, dia klik. Jadi yang punya hak tertinggi untuk melakukan hapus atau tidak itu adalah admin. Admin bisa pemilik, bisa
ya intinya jabatan paling tinggi lah ya di toko tersebut gitu. Oke, berarti berfungsi ya untuk penggunaan rule kali ini. Oke, selanjutnya tadi apa lagi ya yang belum yang akan kita ubah? Penomoran sudah, detail sudah, dan selanjutnya terakhir itu adalah ini ID transaksi nih ya guys ya. Kita bisa close ini. Oke, ini close. Kita yang sekarang kita butuhkan itu adalah buka service dulu, lagi-lagi service. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan satu metode baru, namanya itu adalah simpan nomor transaksi. Ya, nah setelah dibuat pasti error kan di DAO. Kita buka dan kita implement gini. Oke, ini ya dia pasti ada satu metode kosong. Nah, di sini kita akan sedikit merubah mulai dari SQL-nya dan format hasil yang kita dapatkan gitu akan kita ubah sedikit. Ya nggak terlalu banyak sih. Oke, pertama di sini kita bisa buat satu variabel di atas ini. Bisa di atas, tapi bisa biar lebih kelihatan saya taruh sini aja ya guys ya. Saya akan buat namanya itu adalah private string no transaksi. Ini guys ya. Untuk menyimpan nilai nomor transaksinya gitu ya. Saya copy dan di nomor transaksi pertama kita gini ya. Buat if sedikit, jika nomor transaksi tidak sama dengan 0 ya. L kurang, jika tidak kosong dia akan mengembalikan nilai nomor transaksi gini guys. Oke, saya zoom dikit biar kelihatan. Setelah ini kita geser ke bawah. Nah ya, ini masih sama. Nah yang ini kita ubah ya, kita ubah plus kita hapus kayak gini. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Pertama kita akan menselect nomor ya. Nomor from nomor penjualan. Jadi dia akan menseleksinya, dia bukan dari tabel penjualan lagi seperti code sebelumnya. Teman-teman bisa dibandingkan ya before afternya. Kita langsung menyeleksinya itu adalah yang di tabel ini, nomor penjualan gitu ya. Select nomor from nomor penjualan, order by ID ya. Di nomor penjualan kan adanya ID ya. Sini kita ID, descending limit 1. Oke. Setelah seperti ini, di sini kita akan buat variable integer. Kita buatnya dia di luar aja ya, integer nomor. Terus di sini kita ubah ini saya hapus dulu deh. Ini saya buat seperti ini. Nomor rs get in ya. Nomor ini guys. Select nomor ya, nomor yang di database itu plus 1 gini. Oke. Else jika dia jadi dia gini guys ya, dia kan menseleksi nomor ya. Jika di dalam tabel ini tuh ada nomor ya kan, dia terdeteksi ada nomor, nah dia akan menambahkan satu guys. Jadi dia agar terus berurut nambah satu kalau ada nomor. Tapi kalau nggak ada, ya udah dia akan mengisi nomor tersebut dengan nilai 1 gitu. Oke. Nah selanjutnya baru pengkodeannya di mana, kita tulisnya di sini guys, urutannya di luar itu ya. Kita tambahkan trx ya, kita tambahkan trx. Teman-teman bisa kode beda nggak apa-apa. Terus kita masukin itu nomor itu yang tanggalnya ya, yang ini tanggal. Lalu kita buat nomor urutnya di paling belakang, string format. Nah di sini kalau yang sekarang itu kan dia 3 digit ya nomor urutnya 001 sama. Ini saya menambahkan jadi 4. Jadi kita tambahkan seperti ini. Caranya persen 04D. Oke. Selanjutnya ini kita masukin nomornya. Ya. 4D, terus yang terakhir kita masukkan ini. Angka yang ini. Oke. Harusnya seperti ini sih. Lalu setelah itu ya udah kita masukkan nomor transaksinya. Nilai transaksinya, sorry. Kalau sudah berhasil didapatkan pengkodenya ya kita simpan ke dalam variabel transaksi ini guys. Oke, jika sudah ini kan udah dapat nih kan. Ya udah. Ini sebenarnya lebih
variabel itu generate nomor transaksi ya. Teman-teman mungkin bisa ubah ini juga deh ya biar lebih keren. Generate nomor transaksi ini ya, kita ubah ke servisnya juga deh biar lebih nangkep. Nih, generate nomor transaksi ini. Oke, aman ya, generate nomor transaksi. Setelah gini di view-nya pasti error, nanti aja di view-nya kita ubah. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai transaksinya, nomor transaksinya ya kan, nah kita simpan ke dalam database-nya. Di sini kita simpannya. Oke, sama pertama mungkin di sini saya akan buat seperti yang di atas ya. Jika nomor transaksinya itu tidak sama dengan 0, nah dia akan gini. Sorry, kok double ya? Else. Nah, di sini saya akan buat gini. The option pane show message dialog. Ini sekedar info sih kalau misalnya dia gagal menyimpan ya. Pertama mungkin bukan gagal, tapi misalnya tidak ada nomor transaksi yang disimpan. Ini bisa seperti ini. Gini aja sih ya. Saya kadang bisa pakai option pane, bisa pakai print line ya, sistem out print line, biar untuk mengetahui kalau ada error atau enggak. Cuman biar benar-benar tahu banget ada error ya, kita tampilkan aja pop up seperti ini gitu ya. Ini kan pop up, dia bentuknya pop up. Oke. Ya udah, selanjutnya di sini kita akan buat pengkodean input seperti biasa. Seperti pada umumnya, sorry. Insert into nomor penjualan ya. Itu adalah format tanggal, nomor, values, tanda tanya, koma, tanda tanya ini, terus titik koma. Baru kita panggil package gini. Kita yang ini. Terus di sini juga mungkin kita tampilkan juga option pane gini, nomor, misalnya nomor transaksi gagal disimpan ya guys, gini aja ya. Nah, lalu di tray-nya seperti di atas ya, st con titik. Oh ya, kita belum buat variabel ini, private statement. Kita taruh sini aja, stcon private statement SQL kita masukin, lalu sorry, ini. Nah, kita mengambil nilai untuk yang pertama ya. Yang pertama itu yang ini, untuk tanggal nih. Nah, tanggal ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan itu dari ini guys, dari hasil generate ini guys. Nah, di sini kan kita akan membuat 13 digit ya. Kan tadi kita sebelumnya itu 10 digit atau 12 digit nggak salah, sorry. Nah, di sini akan kita bikin 13. Nah, 13 urutannya gimana? Pertama TRX ya, 3 digit. Lalu format tanggal kan 6 digit ya. 3 tambah 6 9. Nah, 9 baru kita tambahin 4 digit terakhir, 4. Nah, format tanggal itu adalah di antara digit ke-4 sampai digit ke-10 ya. Tapi di sini kita tulisnya gini. Ini pertama 1 dulu. Nah, caranya kita ambil. Nah, di dalam nomor transaksi ini dia terselipkan tanggal ya. Substring, Pak. Substring. Nah, itu antara digit ke-4 sampai 10. Tapi di sini kita tulisnya gini. 3, sorry, mungkin nyebutnya dari indeks 0 1 2. Nah, selanjutnya indeks ketiga itu format tanggal dimulai sampai 9. Gini, guys. Selanjutnya integer. Kalau integer itu sama sih. Nomor urut ini berarti sama ya.
ini kan integer, berarti kita pakainya kita ubah dulu ke integer deh. Integer titik parse in, baru kita ambil nomor transaksi titik sub string. Nah, kalau nomor urutnya, karena di sini tadi dia tanggal, nah nomor urutnya berarti dia akan dimulai dari urut 9 ya, 9 sampai ke belakang gitu guys. Nah, setelah itu kita execute di sini execute-nya update ya, bukan query ya. Nih, kita execute update. Nah, setelah dia disimpan, kita buat nomor transaksi itu menjadi 0 kembali, agar ketika dia menambah transaksi baru, dia akan memulai dari 0. Maksudnya ya memulai dengan nomor transaksi yang baru gitu guys. Oke, sudah seperti itu doang, teman-teman bisa diperhatikan biar nggak ada yang salah codingannya. Ini saya close dulu ya. Kita ke mana ya, ke form, langsung ke form penjualan, ke source. Kita cari yang pertama dulu, yang merah ini, karena kita tadi mengganti variabelnya. Berarti ini kita buat gini, generate nomor transaksi. Oke, gini. Nah, tadi kan kita ada buat metode baru ya di service. Nah, itu panggilnya di mana? Kita manggilnya itu di button save ya. Mana tadi, panel add, kita ke mana ya, ke simpan, terus ke metode simpan data. Nah, di sini kita panggil itu service ya. Kita paling bawah aja, service penjualan titik. Nah, kita cari yang itu namanya simpan nomor transaksi. Nah, sudah sih seperti ini doang. Kita tes run ya. Nah, kita biar tes runnya biar rapi juga, ini kita hapus aja ya guys ya. Ini kita hapus aja, ini juga kita hapus ini. Nah, kita tes nomor dari sekarang tuh ya. Misalnya gini, ini ada diskon 2% misal 20.000, tersimpan. Selanjutnya 20.000 simpan. Oke, nah ini cukup 2 gini dulu. Nah, kita akan tesnya dengan cara ganti manual dulu ya, karena kan kita saya nggak mungkin nunggu besok lah, agak terlalu lama ya guys ya. Penjualan detail DAO, kita ke transaksi di sini. Ini saya kontrol spasi dulu, ini saya matikan buat contoh aja ya. Nah, anggap aja misalnya hari ini udah berganti besok gitu ya. Jadi tahunnya itu 24, bulan 6, besok 22 gini. Oke, kita tes run. Nah, penjualan. Nah, seharusnya kalau codingan berhasil, dia akan melanjutkan TRX 240622 terus nomor urut 0003 ya guys ya. Kita cek. Mantap, berhasil ya. Dia akhirnya melanjutkan nomor urutnya menjadi 003 gitu guys. Mantap ya. Simpan. Nah, 3 ya. Mantap. Begitu juga seterusnya nih, akan berlanjut terus gini. Simpan. Nah, ini guys, mantap ya. Jadi kelihatannya jadi lebih enak gitu guys, dia nomor urut. Nah, mungkin teman-teman menanyakan cara kerjanya ya, seperti yang saya jelasin tadi guys ya. Dia akan menyimpan ke dalam tabel nomor penjualan ini, nomor urut belakangnya doang sih, bukan seluruh kode transaksinya ya. Kalau seluruh kode transaksinya harusnya di tabel penjualan aja udah cukup gitu ya. Nah, di sini kita hanya mengambil nomor urut belakangnya guys ya. Jadi ketika dia mau melanjutkan kode transaksi berikutnya, dia akan mengecek nih di sini tuh nomor urut terakhir berapa, 4 ya, berarti nanti di kode berikutnya dia akan menambahkan menjadi 5, 6 gitu ya. Nah, setelah dia 5, nah dia nanti juga selain menyimpan ke sini, dia nomor urut terakhirnya dia akan juga menyimpan ke dalam nomor penjualan ini guys gitu ya. Nah, di sini juga dia akan menyimpan sesuai tanggal itu dibuat gitu ya. Ini tanggalnya. Kalau ini ya cuma nomor urut biasa doang sih, nggak ada khususnya gitu ID-nya gitu guys. Mungkin seperti ini dulu guys video kali ini ya.
cukup sih, harusnya udah cukup banget nih penjualan nih di tabel penjualan ini. Dan kita akan nextnya akan melanjutkan form-form berikutnya agar lebih cepat selesai nih aplikasi kasir kita ya guys, agar bisa melanjutkan project-project yang akan datang. Sebelum di close tadi saya lupa, ini saya kan tadi ada buat nih, teman-teman hapus lagi ya kalau ada yang ngikutin. Kita balikan ke seperti semula. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi nyari tutorial pembuatan aplikasi kasir ya. Dan teman kalau ada yang mau codingan ini agar lebih cepat terselesaikan, teman-teman bisa gabung di ini ya, di member level 3, nanti akan saya selesaikan. Tapi kalau belum ada ya akan sesuai alur pembuatannya aja. Dan kalau teman-teman mau codingan yang lain seperti aplikasi perpustakaan dan aplikasi inventory, gabung aja ke member level 2 gitu guys ya. Dan kalau ada teman-teman request tutorial yang mungkin saya sanggup membuatnya, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.